Nama saya Nuskira. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan UIN Imam Bonjol Padang pada batch 2 tahun 2023. Dan pada kali ini saya akan melakukan praktik mengajar di kelas 5 dengan materi pokok Mari Mengenal Peristiwa Fathul Mekah. Sebagaimana ini menjadi salah satu syarat mengikuti ujian kinerja. Bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan. Tempat duduknya ada sampah? Tidak ada. Bersih ya? Alhamdulillah. Sekarang coba Ista'id. Siap. Oke, silakan ketua kelas. Nyiapkan. Ista'id. Siap. 1, 2, 2. Siap. 3. Kita berdoa. Baca doa sebelum belajar. Bismillah. Pembelajaran kita lancar pada hari ini. Oke. Baik, sebelum itu saya mau bertanya, adakah di antara anak soleh ini yang nggak hadir? Hadir semuanya. Barakallahu fikum. Tetap selalu jaga kesehatan. Semoga kita selalu bersama-sama dalam menuntut ilmu agama. Oke. Nah, lanjut bertanya. Kira-kira siapa yang masih ingat belajar apa kemarin? Tentang apa? Maun. Ya, tentang Al-Ma'un, surat Al-Ma'un. Nah, hari ini kita belajar tentang sebelum itu, nih coba ya. Saya mau bertanya. Siapa yang tahu di antara anak-anak ustazah apa sih itu janji? Sesuatu hal yang tidak boleh kita ingkari. Sesuatu hal yang nggak boleh diingkari. Terus apa lagi? Apa lagi? Perjanjian itu adalah adanya antara dua orang yang saling menyatakan satu sama lain sesuatu yang nggak boleh diingkari. Itu adalah janji. Tapi kalau diingkari menjadi apa kita? Menjadi munafik. Boleh menjadi orang yang munafik? Enggak. Oke, next. Sebelum kita lanjut pembelajaran, Ustazah akan cek semangat antum. Silakan berdiri. Silakan berdiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. 7. Oke. Ya. Semangat ya. Tepuk semangat. Boleh duduk. Baik, anak saleh. Hari ini kita akan belajar tentang. Coba antum perhatikan layar yang Ustazah tayang. Coba tebak, yang pertama ini gambar apa? Maka dikelilingi dengan Maka yang dikelilingi dengan patung. Ini? peperangan. Peperangan. Ini? Orang haji. Orang yang pergi haji. Atau Makkah tempo dahulu. Kalau Makkah sekarang gimana bentuknya? Bagus. Kece, mantap, keren, bagus.
Jadi, hubungan dari gambar ini ada pada pembelajaran yang akan kita kerjakan. Apa itu? Yaitu tentang Fathul Makkah. Apa itu Fathul Makkah? Ada yang tahu? Pembebasan kota Makkah. Masya Allah, barokallah. Nah, jadi Fathul Makkah itu pembebasan kota Makkah. Di mana? Nih, tengok ini. Sebelum terjadi pembebasan kota Makkah inilah kejadiannya. Ada patung di keliling Ka'bah. Setelah itu banyaknya adanya perperangan. Ada orang haji. Sebelum itu ada pula orang haji. Di sini ada orang haji. Terus ada pula patung. Itu dia ya. Oke, lanjut. Jadi tujuan kita belajar Fathul Makkah ini adalah supaya kita tahu satu, sebab peristiwa Fathul Makkah, sebab-sebab pembebasan kota Makkah. Selanjutnya, apa saja sih sikap Rasulullah dalam peristiwa Fathul Makkah ini. Nah, selanjutnya sebelum Ustazah jelaskan lebih lanjut, coba antum lihat video yang Ustazah tayangkan nanti. Dan setelah itu coba antum cari sebab-sebab beserta bagaimana sikap Rasulullah dalam menanggapi peristiwa itu. Oke? Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah. Awal bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijriah, Nabi Muhammad bersama 1.400 sahabatnya bergerak menuju Mekah dalam rangka menjalankan ibadah umroh. Rombongan besar tersebut membawa 70 ekor unta sebagai hewan kurban. Para sahabat Nabi sangat antusias mengikuti perjalanan ke Mekah, terutama kaum muhajirin yang telah lama meninggalkan kota kelahirannya. Namun, perjalanan mereka terhenti di wilayah Hudaybiyah, 22 km arah barat kota Mekah. Di Hudaybiyah, beberapa orang Quraisy bertanya tentang keperluan rombongan Nabi datang ke Mekah. Utusan Nabi Muhammad menjelaskan bahwa kedatangan mereka bukan dalam rangka penyerbuan, tetapi untuk menjalankan ibadah umroh, menyembelih kurban, dan setelah itu kembali ke Madinah. Namun, orang-orang Quraisy tetap bersikeras menolak kedatangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Melihat penolakan orang-orang Quraisy, Nabi Muhammad mengutus Utsman bin Affan menemui para pemimpin Mekah dan menjelaskan tujuan kedatangan mereka. Utsman bin Affan diperlakukan dengan baik oleh para pemimpin Mekah. Bahkan, para pemimpin Mekah mengizinkan Utsman untuk melakukan tawaf di Ka'bah. Tapi tanpa Nabi Muhammad dan para sahabatnya, Utsman menolak tawaran tersebut. Para pemimpin Mekah tetap menolak kedatangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Oleh karena itu, dilakukan perundingan antara kaum muslim dan Quraisy Mekah. Perundingan yang berjalan alat tersebut akhirnya menghasilkan beberapa kesepakatan yang isinya: pertama, gencatan senjata antara kaum muslim dan Quraisy Mekah selama 10 tahun. Tidak akan ada tindakan buruk maupun permusuhan dari kedua belah pihak. Kedua, jika ada yang datang kepada Muhammad tanpa izin keluarganya, maka dia harus dikembalikan. Dan jika ada muslim yang datang kepada kaum Quraisy, maka dia tidak akan dikembalikan. Ketiga, dibebaskan kepada seluruh klan yang ada di Arab untuk menjalin kerjasama kepada kaum muslim maupun kaum Quraisy. Keempat, pada tahun tersebut rombongan kaum muslim belum diperbolehkan memasuki Mekah. Pada tahun berikutnya, kaum muslim baru diizinkan masuk Mekah selama 3 hari dan hanya boleh bersenjatakan pedang tanpa diunus. Kelima, perjanjian antara kaum muslim dan Quraisy Mekah didasari ketulusan dan kesediaan untuk melaksanakannya tanpa penipuan dan penyelewengan. Sudah jelas videonya gimana tadi? Sudah jelaskah bagaimana ceritanya tadi? Sudah? Ketika Nabi Muhammad dan pasukannya menuju ke Mekah, tiba-tiba mereka dihadang. Siapa yang menghadangi mereka? Kaum kafir Quraisy.
perjanjian itu gimana? Sebenarnya menguntungkan kaum muslim kah atau enggak? Merugikan. Perjanjian itu merugikan kaum muslim. Tapi bagaimana sikap Rasulullah kepada kaumnya? Di cerita tadi itu bagaimana sikap Rasulullah? Sabar. Terus menerima dengan meyakinkan kepada umatnya bahwasanya perjanjian ini sangat menguntungkan kaum muslim sekali. Itu sebenarnya Nabi Muhammad tahu ini perjanjian ini sangat merugikan kaum muslim. Tapi dengan bijaksananya Nabi itu dalam menyikapi situasi kondisi seperti itu, akhirnya Nabi ini meyakinkanlah kepada rakyat masyarakatnya, pada umatnya. Ya umatku, sebenarnya ini perjanjian sangat merugikan kita. Jadi kita harus menerimanya. Gitu. Paham sampai sini? Nah, selanjutnya, tugas selanjutnya adalah ini ada proyek yang akan Ustazah kasihkan ke antum. Nah, ini tahu gambar apa? Kota apa ini? Kota apa ini? Kota Mekah atau Ka'bah? Ka'bah. Nah, ini kota Ka'bah ya. Nah, jadi antum bikinlah kotak seperti ini. Lalu antum tempelkan ringkasan-ringkasan yang antum tangkap tadi, baik itu dari sebab-sebab peristiwanya maupun sikap Rasulullah. Nah, Zah kasih tugas kelompok 1 yang ini, oke? Ini kelompok 2. Kelompok 1 mengerjakan sebab-sebab yang terjadi pada masa yang terjadi peristiwa Fathul Makkah itu. Nah, kelompok 2 bagaimana sih sikap Rasulullah itu? Nah, itu yang akan antum tuliskan ke sini. Sudah mengerti? Oke. Nah, ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Nah, ini akan antum olah. Ini jangan diangkat nanti ya. Tinggal dipegang aja dulu. Nah, ini untuk kelompok ini. Nah, jadi antum atur strategi. Sebagian membuat Ka'bah, sebagian membuat kotak Ka'bah, dan sebagian lain membuat ringkasan-ringkasannya. Oke, paham sampai sini? Paham. Tempo fokus. Melihat, mendengar, mengingat. Fokus. Nah, dalam hitungan ketiga silakan dikerjakan. 1, 2, 3.
kelompok 1 Zaberi 1 dan kelompok 2 juga begitu. Nah, siap untuk menjawab kuisnya? Go! Ya. Sebentar ya. Dah. Nih. Ini ke kelompok 1 ya. Silakan kerjakan. Dan ini kelompok 2. Silakan dijawab pertanyaan bersama-sama. Jangan sampai habis waktunya, ada habis waktunya. Coba Zah. DKT. Itu dia maju boleh. Bakal habis kok. Madina, baik makan. Elah. Niza. Bisa Soleh. Woi. 2. Nanti kita kasih es yang paling banyak. Makan HP-nya. Udah. Bisa berapa saja? Berapa nilainya? Ya, sini. Silakan duduk di tempat masing-masing. Dan pemenangnya adalah kelompok 2 dengan berjumlah 1.795. Nah, bawalah pemenangnya ya. Oke, nah boleh duduk. Silakan dan kita beri aplaus yang meriah untuk kelompok 2. Oke. Nah, Soleh. Soleh. Nah, jadi yang di hasil dari kelompok 1 dan 2 tadi sudah mendekati sempurna. Yang pertama coba simpulkan kelompok 1. Apa sih sebab-sebabnya tadi? Sebab-sebab peristiwa batu baka itu. Apa? Karena janji. Ya, bagus. Karena ada janji yang diingkari. Terus apa lagi? Apa lagi sebab-sebabnya? Terjadinya perperangan. Iya, terjadinya perperangan antara dua suku waktu itu ya, suku Kodaan dan suku Batak. Nah, coba selanjutnya kelompok 2. Bagaimana sikap Rasulullah tadi? Sabar, apa lagi? Pandai mengatur strategi. Ya, pandai mengatur strategi berperang. Nah, akhirnya bebas ya, bagus sekali. Dan memaafkan kaum kafir Quraisy. Nah, maka bebaslah kota Mekah saat itu. Oke? Barakallah anak-anak saleh. Sebelum kita pulang, Ustazah akan memberikan LKPD yang akan antum kerjakan di rumah. Ya, besok antum bawa ke sekolah lagi dan dikasihkan ke Ustazah. Oke? Silakan. Dah, nih. Tadi
mengenalkan bagaimana sikap-sikap Rasulullah dalam menanggapi situasi yang sangat kritis saat itu. Nah, apalagi dalam pembebasan pertama. Nah, semoga kita semuanya dapat berkunjung ke Mekah yang suci. Oke? Silakan pejabat di ketua kelas menyiapkan gelasnya. Kita mau pulang ke